kalau kita dikatakan bagaimana cara berdagang yang baik, aku pikir Nabi Muhammad punya kesamaan dengan orang Cina zaman sekarang kalau kita mau lihat relate-nya seperti apa ya. Nabi Muhammad punya kesamaan dengan orang Cina zaman sekarang. Bukan orang Cina yang promosi miras dengan Muhammad. Bukan. Oh, bukan. Bukan yang itu beda lagi. Nah, kalau itu nanti di ring tinju. Nah, tapi coba kita lihat apa kesamaannya. Aku iseng-iseng nanya ya, kenapa kalian beli ke toko orang Chinese? Kenapa nggak beli ke toko orang pribumi? Dan mereka kan Muslim. Mereka jawab sederhana, aku nggak mau digetok. Okay. Orang Chinese ketika berdagang, minimal ketika yang aku lihat selama ini ya, mereka dagangnya jujur. Benar nggak sih? Artinya yang lu keluarin uang itu yang lu dapat. Kita nggak berbicara yang bohong ya, yang jujur. Setidaknya mereka ada kepastian ketika mereka berbicara dengan orang-orang Chinese gitu maksudnya. Nah, maka Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dalam berdagang. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Nabi Muhammad pintar banget dalam melihat potensi-potensi bisnis. Nah, maka ketika di zamannya Rasulullah, Rasul tahu bagaimana perilaku orang. Memahami manusia itu berarti adalah memahami bagaimana cara menjual kepada manusia. Rasul sangat memahami manusia. Ada banyak hal ketika Rasul datang ada orang datang pada Rasul, langsung diajak ngomong bahasa daerahnya. Langsung ditanya, kamu dari mana? Oh, kayak gini ya. Rasul sangat memahami perilaku manusia. Dulu kita ide judul podcast ini waktu itu bilang apa? Bisnis ala Rasulullah. Nggak bisa. Nah, itu kita bahas perilaku manusia. Iya. Karena bisnis hanyalah ujung daripada motif manusia kan. Saya ingin mendengar pendapat Ustadz Felix tentang mengapa Allah lebih banyak menyuruh kita manusia untuk berpikir menggunakan akalnya daripada menuruti perasaan. Oke, ini menarik banget. Logik, gue orang logik nih. Benar. Aku lihat banyak sekali video antum dan antum logik sekali. Jadi kayaknya kita itu tidak menyisakan ruang untuk perasaan kayaknya gitu. Ya, karena gue baca juga kan dulu pas Ustadz Felix sempat ateis, itu kan logik banget. Betul. Nah, kenapa tetap diarahkan untuk kita berpikir dengan logika gitu, bukan dengan perasaan? Menariknya di dalam Islam, kupikir ya, aku baca banyak sekali kitab suci yang lain. Tapi di dalam Islam, di Al-Quran itu ada ratusan ayat yang nyuruh manusia untuk berpikir. Ratusan ayat, literally ratusan ayat. Dan berpikir dikaitkan dengan keimanan, sebaliknya tidak berpikir dikaitkan dengan kekufuran. Artinya kekufuran itu apa? Kekufuran itu artinya sebuah pembangkangan terhadap Allah. Oke. Kekufuran beda dengan kafir, beda. Oh, beda. Kafir itu orangnya, kufur itu adalah sifatnya. Oh. Jadi gitu. Nah, jadi ini kayak apa? Adjektif sama apa ya? Satu lagi noun ya berarti ya. Berarti bisa dibilang ini orang-orang ini ada yang kafir gitu. Technically. Ada orang kafir tapi lebih banyak orang yang kufur. Karena menjadi seorang muslim tidak menghalangi kita untuk jadi kufur itu kepada Allah. Banget.